Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Sari dengan NPM 224111195 dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen resiko, bisnis dan strategis. Pengertian manajemen resiko. Menurut Badan Sertifikat Manajemen Resiko 2027, resiko bisnis adalah resiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Menurut Johan Purno 2008, resiko bisnis adalah potensi penyimpangan hasil korporasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Nah, resiko bisnis merupakan salah satu jenis resiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Selanjutnya, sektor usaha dan resiko bisnis. Yang pertama, semua usaha memiliki khas resiko bisnisnya masing-masing. Yang kedua, kunci kesuksesan menghadapi resiko adalah adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian dalam berusaha. Yang ketiga, ketika sebuah usaha baru dimulai, pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Referensi bisa dapat dari rencana bisnis perusahaan, sehingga kegagalan dalam bisnis dapat dimainkan. Aspek anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan. Prediksi sama menurun penjualan, penciptaan produk baru, biaya gaji karyawan, dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan secara matang sebelum sebuah usaha dimulai. Yang keempat, sedangkan faktor pengalaman dapat didapat dalam jangka panjang yang paling semua pelaku usaha itu hanya mampu untuk fokus dalam usahanya. Penerapan manajemen resiko bisnis. Penerapan manajemen resiko bisnis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri atas beberapa cangkupan. Yang pertama, adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, adanya kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penempatan limit resiko. Yang ketiga, adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta sistem informasi untuk resiko bisnis. Yang terakhir, adanya sistem pengendalian intern. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Yang kedua, Direksi dan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyusun dan menyetujui rencana bisnis dan komunikasi kepada pejabat atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Yang ketiga, direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko bisnis, termasuk menjamin bahwa sasaran bisnis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi perusahaan. Yang keempat, direksi berwenang memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis serta melakukan tinjauan berkala. Dan yang terakhir, direksi harus menetapkan saluran kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan penetapan pelaksanaan rencana bisnis. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Dalam menyusun rencana bisnis, perusahaan wajib memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis. Kecakupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis yang diperlukan. Selain itu, perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai yang ditetapkan. Yang terakhir, limit. Limit risiko bisnis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpanan dari rencana bisnis yang telah ditetapkan seperti limit devisa anggaran dan limit devisi target waktu penyelesaian.
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian resiko, serta sistem informasi untuk resiko bisnis. Yang pertama, identifikasi resiko bisnis. Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap pemodelan perusahaan. Yang kedua, pengukuran resiko bisnis. Dalam upaya pengukuran sejauh mana resiko bisnis, resiko yang sering dipakai adalah Degree of Operating Leverage atau DOL, dan resiko ini adalah perubahan laba operasi dan perubahan penjualan. Selanjutnya yang ketiga, pemantauan resiko bisnis. Perusahaan wajib memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi rencana bisnis berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman, kerugian masa lalu dan disebabkan oleh resiko bisnis dan penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis. Lalu, isu-isu yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan perusahaan wajib dilaporkan kepada Dewan Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap resiko bisnis. Selanjutnya yang keempat, pengendalian resiko bisnis. Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan, dengan cara mengendalikan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa resiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Dewan Direksi. Lalu, sistem pengendalian resiko disebut harus disetujui dan ditinjau secara berkala oleh Dewan Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen resiko bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengembalian keputusan bisnis dan disetujui secara berkala. Lalu, satuan kerja atau fungsi melaksanakan manajemen bisnis bertanggung jawab memastikan bahwa suatu resiko material yang timbul dari perusahaan, lingkungan bisnis, dan implementasi secara rencana bisnis dilaporkan kepada Dewan Direksi secara tepat waktu. Demikian penjelasan mengenai manajemen resiko bisnis dan strategis. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan like YouTube channel ini.